Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab wujubi amrihi ahlahu. Bab menjelaskan tentang kewajiban seorang suami, seorang ayah untuk memerintahkan kepada keluarganya, baik itu kepada istrinya atau kepada anaknya. Ay zaujatahu wa mustawladatahu, baik itu istrinya atau mustawladah. Siapa itu mustawladah? Mustawladah adalah budak yang mendapatkan anak dari sayyidnya. Budak yang mendapatkan anak dari sayyidnya, maka itu namanya mustawladah. Hukumnya dia akan merdeka apabila sayyidnya meninggal dunia. Dia budak. Tapi ketika sudah mendapatkan anak dari sayyid, maka dia disebut amah mustawladah. Amah yang memiliki anak dari sayyidnya. Ketika sayyidnya ini meninggal dunia, maka perempuan ini merdeka. Karena anak dari sayyid merdeka. Faham? Jadi seumpama Hamzah punya budak, boleh nggak digauli? Boleh. Halal. Ketika Hamzah menggauli budaknya tersebut, punya anak nih perempuan ini, budak ini. Anak ini dinisbatkan kepada Hamzah bin Hamzah. Anak ini merdeka. Nah, perempuan yang masih menjadi budak ini akan menjadi merdeka apabila Hamzah ini meninggal dunia, mati, maka perempuan ini merdeka. Ini namanya amat mustawladah. Berbeda dengan budak biasa. Hamzah punya budak, dinikah oleh Salim Dika. Anak yang dilahirkan oleh perempuan budak ini, meskipun Dika ini merdeka, tapi perempuan ini budak, maka yang dilahirkan oleh perempuan ini adalah budak. Anaknya Dika bukan budak. Boleh dijual oleh Hamzah, haknya dia. Itu namanya budak. Paham? Jadi budak kalau dinikahkan kepada orang lain, baik itu kepada budak atau dinikahkan kepada orang yang merdeka, setiap anak yang terlahir dari perempuan budak ini hukumnya seperti perempuan itu, yaitu budak. Milik siapa ini anak? Bukan milik suami, bukan milik ayahnya, bukan milik suami istrinya perempuan budak tersebut, bukan. Tapi anak ini milik sayyid, sehingga boleh dijual. Kayak anak kambing aja. Kambing punya anak, anaknya milik siapa? Yang punya kan? Nah, boleh dijual, boleh diapain, itu haknya dia. Begitu. Makanya dimakruhkan, dilarang untuk menikah dengan perempuan yang budak. Karena anak-anaknya akan menjadi budak. Kalau beli boleh. Kalau ente beli itu budak, ente beli, haknya ente. Ente genjot dia punya anak, miliknya ente. Miliknya sayyid. Antalidal amatu rabbataha. Begitu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyaknya budak. Ya, dia melahirkan anak dari sayyidnya. Gitu. Anak-anaknya merdeka, perempuannya masih budak. Nanti kalau sayyidnya meninggal baru dia merdeka. Itu namanya amat mustawladah. Hukumnya seperti seorang istri, hukumnya sama seperti istri. Sama hukumnya. Amat mustawladah hukumnya seperti istri. Begitu. Wajib dinafkahi dan sebagainya. Wajib diperintahkan untuk sholat, wajib diperintahkan untuk taat. Wajib, kewajiban bagi seorang suami wajib untuk memerintahkan kepada keluarganya, baik itu anak-anaknya atau istri-istrinya. Wa waladihil mumayyizin, anak-anak yang tamyiz wajib diperintahkan. Ya. Wa sairi man fi ra'iyatihi, orang yang ada dalam tanggungannya. Ya. Baik itu rakyatnya, budak laki, budak perempuan, itu wajib. Yaitu dia sayyidnya, wajib untuk diperintahkan. Budak ini waktunya sholat, ini waktunya ini. Bita'atillah diperintahkan untuk
merintahkan kepada mereka untuk apa? Bitaatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah memerintahkan kepada kita. Umur ahlaka, wa'mur ahlaka. Perintahkan kepada keluargamu, anak-anak dan istrimu. Untuk apa? Bis-shalati, dengan salat. Perintahkan untuk salat. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Sabar untuk menjalankan salat tersebut. Faham? Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, ku jaga diri kalian masing-masing. Ku anfusakum, jaga diri kalian dengan menjauhi daripada maksiat dan menjalankan taat. Wahlikum, dan keluarga kalian. Siapa itu keluarga kalian? Anak dan istri kalian. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ya. Jaga dari apa? Nara, jaga dari api neraka. Waquduhan nas wal hijara, yang mana kayu bakar daripada api neraka tersebut adalah manusia, wal hijara, dan bebatuan. Berhala-berhala yang mereka sembah menjadi bahan bakar di api neraka. Oleh karena itu, sayangi anak dan istri kalian, perintahkan mereka untuk menjalankan taat, untuk menjalankan sholat, ya, jauhkan dari maksiat, karena sayang kepada mereka. Bentuk sayang seorang suami kepada istri adalah memerintahkannya untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itu bentuk sayang seorang suami kepada istri. Bukan hanya sekedar memberikan hadiah emas, permata, intan dan mutiara. Waduh, enggak, bukan itu. Yang wajib, yang perlu diberikan adalah perhatian bagaimana sholatnya dia, puasanya dia, ibadahnya bagaimana, sehingga inilah yang bisa menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja kewajiban bagi seorang, apa yang diwajibkan, yang diperintahkan seorang suami atau seorang suami kepada istri atau kepada anaknya, kepada keluarganya? An Abi Thurayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Abi Thurayyah. Siapa itu namanya Abi Thurayyah? Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu. Namanya Sabrah bin Ma'bad al-Juhani. Beliau dikunyah dengan Abi Rabi'. Ada yang mengatakan Abi Thurayyah, ada yang mengatakan Abi Rabi'. Namun al-masyhur adalah Abi Thurayyah. Beliau memiliki rumah di kota Madinah sana. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW 19 hadis. Jadi beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW 19 hadis. Beliau meninggal dunia pada masa khilafah Sayyidina Muawiyah. Beliau meninggal dunia pada masa khilafah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Termasuk daripada 19 hadis yang diriwayatkan oleh Abi Thurayyah atau Sabrah bin Ma'bad ini adalah hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu as-sabiyya as-salata li sab'i sinina wadribuhu 'alaiha ibn 10 sinin." Hadisun hasan, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa lafdhu Abi Dawud, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinina. Itu hadisnya. Apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW mengatakan, alimu, ajarkan oleh kalian, orang-orang yang beriman, orang-orang yang
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah masuk Islam, alimu, ajarkan. Alimu, ajarkan. Oh, saya nggak punya waktu untuk mengajar. Cari ustadz. Jadi yang wajib mengajarkan itu siapa? Orang tuanya. Tapi karena dia sibuk bekerja, mencari nafkah, sehingga nggak ada punya waktu untuk mengajarkan kepada anaknya. Oke, titipkan kepada ustadz, kepada pondok pesantren. Sabrek pondok pesantrennya banyak banget. Untuk mengajarkan kepada sobi gampang. Alimu as-sobiyya, ajarkan kepada anak-anak kalian yang masih kecil as-sobi. Sobi itu anak yang belum baligh, namanya sobi ya. Anak yang belum baligh namanya sobi. Kalau sudah baligh bukan sobi lagi, karena dia sudah menjadi mukallaf, orang yang wajib menjalankan ibadah. As-sobi berarti diwajibkan untuk mengajarkan kepada anaknya sebelum dia baligh, sehingga nanti kalau sudah baligh sudah siap untuk menjalankan ibadah tersebut. Udah bisa sholat, udah bisa, udah ngerti baca Al-Quran, udah bisa, Fatihahnya bener, puasa udah ngerti, paham? Jadi diajarkannya itu alimus sabiyya, anak kecil yang belum baligh. Apa yang wajib diajarkan kepada anak kecil tersebut oleh seorang ayah? Kalau nggak bisa, titipkan kepada pesantren, kepada ustadz, pada kiai, kepada para habib. Ya, titipkan kepada mereka. Jangan lupa perhatikan. Ya, lo nitip-nitipin doang. Ya, perhatikan. Ya, kebutuhan anak tersebut apa? Terlebih kebutuhan ustadznya apa? Iya kan ya? Lu suruh ngajarin ke ustadz udah meluangkan waktu. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Begitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Alimu as-sabiyya salat. Jangan pelit sama guru. Ini penting nih. Jangan pelit sama guru. Anak tuh kalau dileskan bahasa Inggris sebulan sekian juta, siap. Sekolah umum sebulan sekian juta, siap. Tapi ketika ngaji sebulannya berapa? 10.000. Paling berat. Udah paling besar itu udah. Ya Allah, kenapa mikirnya ke situ orang-orang? Ketika berbicara dengan ustadz harus ikhlas. Ketika berbicara sama orang-orang dunia, kenapa nggak bicara mereka harus ikhlas? Enggak. Kepada ustadz yang ikhlas, Ustaz. Nggak, yang ajar yang ikhlas, nggak usah mikirin bayaran. Yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya ikhlas, iya gue ikhlas. Tapi yang dituntut adalah orang tuanya. Punya perhatian nggak kepada orang yang akan menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka? Ketika belajar bahasa Inggris memang sampai kepada akhirat. Ketika belajar matematika sampai kepada akhirat? Enggak. Untuk memudahkan urusan dunia. Bisa bahasa Inggris, bisa ngobrol dengan orang, untuk bisa enggak jauh kepada hal tersebut lah. Untuk duniawi kebanyakannya. Belajar les ini, les itu, ya, oles-oles masalah. Saking banyak les, oles-oles. Begitu. Les apa aja bisa. Bayar siap. Tapi untuk ustadz yang mengajarkannya kepada anaknya masalah sholat, masalah ngaji, yang bisa menyelamatkan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dihargai. Hadza termasuk daripada orang yang kurang akalnya. Orang yang kurang akalnya. Kalau seandainya mau memperhatikan dengan seksama, perhatikan orang yang mengajarkan kepada anaknya, yang bisa mengajarkan tentang hukum, yang ngerti, yang mengajarkan sehingga mendidiknya, ya, bukan disuruh ikhlas, juga bukan disuruh, hatta tidak ente perintahkan guru di bahasa ikhlas. Kenapa? Guru tidak memikirkan duit. Guru
tidak memikirkan keuntungan duniawi. Seorang ustadz tidak memikirkan keuntungan duniawi. Kenapa? Duniawi itu kecil duniawi. Yang difikirkan oleh seorang guru, kenapa dia mengajar? Meskipun tidak dibayar, dia tetap mengajar. Nggak dikasih, dia tetap mengajar. Kenapa? Dia tahu bahwasanya anak ini ketika mengambil dan belajar kepada orang tersebut, dia bisa sholat, bisa ngaji. Ketika dia bisa ngaji, bisa sholat, pahalanya untuk siapa? Yang mengajarkannya. Sehingga nanti besok ketika dia meninggal dunia, berkat orang yang diajari ini, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pikiran guru bukan ke dunia, tapi pengen mengajarkan kepada seseorang, inilah yang berharga. Inilah yang berharga, ilmu ini yang berharga, bukan yang ono. Yang belajar ini, belajar itu, nggak ada manfaatnya ketika meninggal dunia. Tapi lu berani gede-gedean untuk mengeluarkannya. Tapi ketika untuk agama, nggak ada perhatiannya. Padahal inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diajarkan ustadz dengan ikhlas. Jangan mengajarkan ustadz dengan keikhlasan, karena seperti engkau mengajarkan ikan dengan renang. Sama. Ya. Jangan nggak? ustadz keikhlasan. Paham nggak? Paham itu? Tulis itu. Mahal ini. Jangan mengajarkan keikhlasan kepada ustadz. Ya. Ya, sama aja mengajarkan renang kepada ikan habis ceprot langsung bisa renang. Nggak usah diajarkan. Baru keluar langsung bisa berenang. Ya enggak? Jadi ustadz nggak usah diajarkan keikhlasan. Ustadz itu pengen mengajarkan kepada ente bagaimana kadar dunia di hati ente. Nggak ada artinya. Karena apa yang akan didapatkan oleh ustadz itu akan lebih besar lagi manfaatnya. Jadi pikiran ustadz adalah akhirat, pikiran lu adalah dunia. Jauh, nggak bisa dibandingkan. Ya, begitu. Jadi banyak daripada kaum muslimin ini nggak mengetahui kadar akhirat. Termasuk daripada kadar akhirat yang tidak diketahui apa? Mereka lebih mengunggulkan pelajaran-pelajaran duniawi dari pelajaran-pelajaran yang untuk menuju kepada akhirat. Lebih perhatian dengan orang-orang yang mengajarkan kepadanya les yang lainnya daripada yang mengajarkan tentang adab, akhlak, ibadah dan sebagainya. Ini termasuk daripada kekurangan dan kesempurnaan seseorang di dalam ibadah beragamanya. Akalnya dilihat dari mana? Gak usah jauh-jauh. Bagaimana coba ente dengan ustadz? Bagaimana perasaannya? Apa penghormatan kau kepada dia? Apakah kau lebih mengutamakan guru ini daripada ustadz itu? Atau bagaimana? Kalau masih seperti itu, berarti kadar dunia di hati ente lebih besar daripada akhirat di hati seseorang. Dan kebanyakan manusia kadar hatinya lebih besar dunia daripada akhiratnya. Dari mana diketahui? Dari mana diketahui? Banyak orang yang masih perhatian untuk menyekolahkan tingkat tinggi kepada anak-anaknya, siap untuk belajar ini dan itu, tapi untuk akhirat, yang penting ikhlas. Ya guru tuh ikhlas, lo jangan ngajarin guru ikhlas. Lo seperti mengajarkan ikan renang, gak usah diajarin. Gitu. Guru akan mengajarkan kepada engkau bagaimana cara mendapatkan akhirat. Ikan akan mengajarkan kepada engkau bagaimana cara engkau sabar. Ya kan ya? Mancing kan? Kan dimakan sabar deh. Kayak gitu. Paham nih? Jangan hitung-hitungan, jangan perhitungan dengan dunia. Kalau berhubungan dengan akhirat jangan hitung-hitungan. Kalau masalah dunia nggak hitung-hitungan, berapa aja dibayar. Tapi masalah akhirat hitung-hitungan. Hitung-hitung itu kebanyakan manusia karena di hatinya condong kepada dunia daripada akhirat. Coba untuk acara khatmil Quran, untuk acara majelis ta'lim, berapa yang akan diberikan kepada acara tersebut? Kalau dibandingkan dengan acara-acara duniawi yang lainnya, HUT ini, HUT itu, saya paling depan. Dangdut siap, padahal nggak sedikit.
Tapi untuk majelis ta'lim enggak. Begitu. Itu menunjukkan bahwasanya kadar dunia di hati seseorang lebih tinggi daripada kadar akhirat. Kecintaan kepada dunia sudah meresap di dalam hatinya daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Faham ini ya? Perlu difahami. Jadi alimus sabiyya, ajarkan kepada anak-anak kalian. Li sholati, untuk menjalankan salat li sab'i sinin. Ketika umur 7 tahun. Ajarkan dia kepada salat. Nah, yang dimaksud mengajarkan kepada anak salat, apakah ikut salat atau cara-cara salat terlebih dahulu? Kan alimus sabiyya as-sholata li sab'i sinin. Ajarkan kepada anak untuk menjalankan sholat. Ajarkan sholat ketika anak sudah umur 7 tahun. Faham? Imma sebelum umur 7 tahun sudah mengetahui tentang tata cara sholat, atau ketika umur 7 tahun baru diajarkan sholat itu begini, untuk masuk kepada fase balaghnya nanti. Intinya anak ketika umur 7 tahun wajib sudah di-TK-kan. TK bukan sekedar mengaji Al-Quran, enggak, tapi TK pengajaran Al-Quran tamhidi. Bahwa tata cara sholat sudah bisa, tata cara wudhu udah bisa. Ketika umur 7 tahun sudah menguasai itu. Ketika umur 7 tahun harus sudah bisa menguasai tata cara sholat, tata cara wudhu, harus mengetahuinya. Harus sudah mengetahui. Ya. Siapa mengajarkan? Orang tuanya. Oh, nggak bisa, cari ustadz, cari kiai, cari habib untuk mengajarkannya. Ya, perhatikan mereka. Wadribuhu 'alaiha ibnu 10 sinin. Pukul anak tersebut 'alaiha, atas meninggalkan sholat. Pukul asabi 'alaiha, atas meninggalkan sholat. 'Alaiha itu atas meninggalkan. Ai ala tarkiha, kalau dia sudah umur 10 tahun tidak mau menjalankan salat, idribuh, pukul dia. Pukulan yang litta'dib, pukulan untuk mengajarkannya. Ghairu mubarrihin, yang tidak mengeluarkan darah, tidak mematahkan tulang. Dan bukan di tempat-tempat yang membahayakan seperti kepala, bawah, belakang sini. Jangan dipukul di situ. Bahaya, bisa rusak otaknya. Tapi pukul yang menyadarkan, pukulan kasih sayang kepada anak tersebut. Diidribuh ibnu 10 sinin, ketika dia umur 10 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun diajarkan dengan seksama sholat. Ketika sudah 10 tahun harus menjalankan dengan seksama sholat tersebut. Kalau seandainya meninggalkan, pukul. Ya, coba perhatikan bagaimana orang-orang zaman sekarang terhadap anaknya. Apakah ada yang seperti ini? Ini perintah, syuf. Kalau seandainya tidak dijalankan oleh seorang ayah, berarti dosa ayahnya. Ayahnya yang dosa. Anaknya dosa nggak? Enggak. Anaknya nggak dosa. Dia sholat nggak sholat nggak dosa karena belum baligh. Kalau sudah baligh, dosa, menanggung dosa kalau dia baligh. Anak kalau dia baligh nggak sholat, dosa dia. Tapi kalau sebelum baligh, yang dosa orang tuanya. Orang tuanya kewajibannya apa sih? Ngajarin sholat dan menyuruh untuk sholat, itu aja. Jadi perintah untuk memerintahkan. Ya. Kalau seandainya dia tidak memerintahkan sholat, berarti salah. Begitu, paham? Jadi merintahin itu tugasnya itu apa sih? Merintahin untuk sholat. Sama seperti ente di sini. Musyrif tugasnya apa? Merintahkan untuk bangun, merintahkan untuk ngaji, merintahkan itu. Kalau ente nggak melakukan untuk merintah, berarti ente salah. Ente merintahin aja. Paham? Jadi alimus sabiyya as-salata li 7 sinin wadribu 'alaiha ibnu 10 sinin. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dalam riwayat yang lain, murus sabiyya bi sholati idza balagha 7 sinin, apabila sampai 10, ketika sudah 10 tahun maka wajib diperintahkan untuk sholat. Kalau seandainya tidak sholat, idribuh, pukul anak tersebut. Asyahid di sini apa? Asyahid di sini adalah ketika umur 6-7 tahun itu masa-masa produktif anak.
ya, untuk diajarkan dengan seksama nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keimanan dan keihsanan. Ya, banyak daripada pendidikan, ya, tapi masa yang terpenting di dalam pendidikan tersebut adalah 7 tahun sampai 10 tahun. Ketika dalam umur 7 tahun sampai 10 tahun dia diajarkan dengan seksama, didoktrin, ya, makanya kan syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkannya, menyadarkannya? Mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Ketika umur 7 tahun sampai 10 tahun ini mendapatkan perhatian khusus daripada orang tuanya, sehingga menjadi orang yang sangat rajin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira, anak ini akan selanjutnya menjadi orang yang rajin. Ente ketika waktu kecil bagaimana? Umur 7 tahun sampai 10 tahun diperintahkan oleh orang tua ente apa enggak untuk sholat? Untuk ngaji. Ya. Orang dulu kalau seandainya enggak ngaji, pukul. Ngaji tong. Ya. Ngaji tong. Ngaji, suruh ngaji. Enggak ada di rumah. Pukul beneran. Karena umur 7 tahun sampai 10 tahun ini adalah umur-umur yang memang sangat-sangat rentan, yang gampang untuk diajarkan apapun. Kalau diajarkan kebaikan, maka dia akan terbiasa untuk kebaikan. Kalau diajarkan dengan keburukan, gak diapa-apain, sehingga menelantarkan kewajiban dan sebagainya, akan terbiasa untuk itu. Itu kalau umur 7 tahun sampai 10. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada orang tua, mur sobiyya bisolati li sab'i sinin wadribu 'alaiha li 10 sinin. Ya. Jadi kalau umur 7 tahun Rasulullah SAW dimerintahkan, syuf, kan udah seakan-akan begini Rasulullah SAW, kan udah nih kasih tahu, udah nih perintahkan kepada kalian untuk merintahkan anak kalian. Kalau kalian tidak menjalankan, kemudian anak itu memberikan madarat kepada kalian, fala talummanila nafsak, jangan kau mengadu kecuali kepada dirimu sendiri, menyalahkan kecuali dirimu sendiri. Kan udah dikasih tahu, seakan-akan seperti itu kan. Kalau udah dikasih tahu umur 7 tahun sampai 10 tahun, hati-hati, perintahkan kepada anak tersebut untuk salat. Ya, kewajiban dengan sebaik-baiknya. Meskipun bukan suatu kewajiban buat anak, tapi kewajiban buat orang tua untuk memerintahkan. Paham ya? Jadi bukan suatu kewajiban buat anak, enggak. Anak kecil sholat 7 tahun, enggak wajib sholat. Enggak, tapi kewajiban seorang ayah untuk memerintahkan kepada anaknya tersebut. Paham? Wallahu alam bishawab.